Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta hari ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pelaksanaan coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Lestari Indra Sumantri dari SMP Negeri 1 Wanayasa, ditemani dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dadang Yahya dari SMPN 1 Atap Margaluyu. Dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmailatul Hasanah dari SDN 1 Taringgul Tonggo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Amel, apa kabarnya hari ini nih? Waalaikumsalam Bu Tari, alhamdulillah kabar saya baik nih. Gimana sama Bu Tari, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Amel. Oke Bu Amel, jadi hari ini kita akan melaksanakan proses yang namanya pra-observasi. Karena nanti Bu Amel akan melaksanakan proses coaching ya bersama Pak Dadang. Kebetulan saya bertugas menjadi supervisornya. Oke Bu Amel, sebelumnya bolehkah saya untuk menyampaikan dulu rubrik penilaiannya? Boleh Bu, Oke, silakan. jadi nanti selama Bu Amel dalam proses coaching ada beberapa hal yang saya nilai ya Bu Amel ya. Pertama, apakah prinsip-prinsip coachingnya itu sudah muncul? Kemudian nilai-nilai inti dari coaching atau kompetensi inti dari coachingnya apakah sudah muncul? Kemudian alur ceritanya juga harus sudah muncul ya Bu Amel dalam proses yang Bu Amel laksanakan bersama nanti Pak Dadang. Baik, Bu. Nah Bu Amel, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan di awal? Boleh Bu. Oke, seperti yang kita ketahui ya Bu Amel bahwa dalam coaching ini terdapat 3 kompetensi inti ya Bu Amel, Iya. yaitu pertama kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari Bu Amel sendiri ketika nanti proses coaching, apa sih kompetensi yang ingin Bu Amel kembangkan gitu? Nanti saya akan coba untuk perhatikan gitu. Baik Bu, dalam hal ini ketika saya nanti akan melakukan coaching dengan Pak Dadang, saya ingin dibantu dalam mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif nih Bu. Wah, baik sekali Bu Amel. Saya akan berusaha ya nanti untuk membantu dalam Bu Amel mengembangkan kompetensi yang dimaksud. Nah, menurut Bu Amel kira-kira penilaian terhadap kompetensi tersebut seperti apa? Apakah memang Bu Amel belum bisa fokus dalam mendengarkan atau bagaimana? Terima kasih Bu Tari. Dalam mendengarkan secara aktif itu kan kemampuannya untuk berfokus ya kepada apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Betul. Yang bertujuan untuk memahami secara penuh apa yang dikomunikasikan dalam konteks pemahaman pembicara serta mendukung ekspresi diri dan dari si pembicara itu tadi. Betul. Nah, saya biasanya kurang fokus nih Bu dalam memberikan ekspresi untuk mendukung pembicaraan lawan bicara saya. Oke, baik Bu Amel. Kalau begitu, nanti insya Allah saya akan membantu ya dalam mengamati perkembangan kompetensi yang Ibu maksud tadi. Nah, selanjutnya kira-kira harapan Bu Mel ke depannya dengan adanya kegiatan observasi ini, itu apa sih Bu Mel? Tentunya saya ingin mengetahui bagaimana penilaian terhadap coaching yang saya lakukan Bu, dan apakah hal itu berdampak pada perbaikan diri saya ke depannya. Oke, kalau begitu lebih baik kita sekarang mulai saja ya Bu Mel ya kegiatan coachingnya bersama coachingnya yaitu Pak Dadang. Saya persilahkan Bu Mel. Baik, terima kasih Bu Tari. Sama-sama Bu Mel. Assalamualaikum, selamat sore Bu Amel. Saya mau ngobrol nih sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dadang, mau ngobrol apa nih? Kayaknya penting sekali. Tidak penting banget sih, cuma ada sedikit ganjalan nih Bu, saya tentang anak didik saya. Jadi itu saya ingin mengobrol sebentar sama Ibu jika Ibu tidak keberatan. Tidak Pak, kebetulan saat ini sedang waktu luang ya, sedang istirahat. Kira-kira tujuan obrolan kita kali ini apa nih Pak Dadang? Jadi begini, saya itu ingin anak didik saya itu bisa menempatkan diri saat berbicara dengan lawan bicaranya. Kadang anak didik saya itu kurang bisa membedakan dengan siapa dia berbicara, gitu, dengan teman atau dengan gurunya. Akhirnya saya jadi agak risih gitu. Oh iya.
Jadi Bapak mungkin pengen murid Bapak bisa menempatkan diri saat berinteraksi baik dengan gurunya maupun dengan temannya, seperti itu ya Pak Dadang. Betul sekali Bu. Dan Bapak merasa risih karena merasa murid Bapak ini menganggap berbicara dengan teman maupun dengan guru itu sama saja. Ya betul. Oh iya. Mungkin Pak Dadang bisa menceritakan sedikit nih interaksi apa yang Pak Dadang inginkan. Jadi begini Bu, saya mempunyai beberapa siswa yang berprestasi yang saya ikutkan lomba. Jadi mereka saya latih setiap hari dengan keras agar suasana tidak tegang dan cair. Mereka saya ajak bercanda itu dalam setiap latihannya, karena terlalu sering bertemu dan bercanda bersama-sama, mereka itu menganggap saya dan guru lain itu dan temannya termasuk cara berinteraksinya gitu ya. Jadi dianggap saya itu sebagai temannya gitu. Saya ingin mengubah sikap mereka untuk lebih menjaga jarak gitu dengan gurunya. Tetapi saya takut hal ini akan mengganggu proses latihan mereka, karena sebentar lagi lomba juga akan segera dimulai. Oh iya. Jadi yang Pak Dadang maksud ini dengan tidak bisa menempatkan diri dalam cara berinteraksi itu seperti apa? Seperti apa Pak? Ya, jadi mereka itu suka menyapa saya dan guru seperti menyapa teman gitu. Oh, iya. Ya, teman sebayanya misalnya, "Hai Ibu Guru, halo Ibu Guru, halo guys," seperti itu ya. Tetapi itu disertai dengan tertawa-tawa iya, gitu. Bu. sambil bercanda ya Pak sambil ya. bercanda. Iya. Kalau boleh saya tahu mereka akan mengikuti lomba apa nih Pak? Jadi mereka itu saya ikutkan lomba, mengikuti lomba pesta siaga Bu. Oh iya. Sudah berapa lama Pak Dadang berinteraksi selama kegiatan persiapan lomba ini? Jadi sejak awal persiapan lomba sampai sekarang itu kurang lebih 1,5 bulan Bu. Oh, sudah cukup lama ya Pak ya? Ya, betul Bu. Jadi Pak Dadang merasa sikap murid Bapak ini yang sedang mengikuti persiapan lomba ini dirasa kurang pantas. Tetapi Pak Dadang sepertinya enggan menegur karena takut mengganggu kenyamanan dan konsentrasi mereka dalam kegiatan ini apa? Kegiatan lomba siaga ini. Nah itu Bu, betul sekali. Dan mungkin karena mereka itu merasa diistimewakan, mereka juga sering menunjukkan gitu kepada teman-teman sekelasnya kalau mereka itu sudah akrab dengan saya sebagai gurunya gitu ya, dan tidak ada masalah gitu saat mereka berbicara kurang sopan terhadap guru pun. Oh Gitu. iya. Tadi Pak Dadang mengatakan ketakutan jika Pak Dadang menegur mereka, kemudian membuat suasana menjadi tidak nyaman dan menurunkan konsentrasi latihan mereka. Terus kira-kira teguran seperti apa yang akan Pak Dadang lakukan dalam kegiatan ini? Jadi mungkin teguran lisan ya Bu ya, supaya mereka lebih bisa menghargai gurunya dan tidak bersikap seperti itu lagi. Pak Dadang pernah nggak menegur siswa sebelumnya? Pernah Bu, bahkan mungkin bisa dikatakan sering lah. Oh iya. Terus setelah Pak Dadang melakukan teguran terhadap siswa Pak Dadang, hasilnya seperti apa? Ya sejauh ini berhasil gitu. Jadi sikap murid saya juga mulai berubah. Oh iya. Kenapa Pak Dadang tidak mencoba menegur mereka lagi dengan dengan cara Pak Dadang seperti itu? Iya Bu, jadi kenapa saya tidak mencoba menegur mereka? Mungkin caranya saja yang saya rubah. Oh iya. Kira-kira caranya seperti apa nih Pak? Ya mungkin dengan lebih halus lagi, lebih pelan-pelan gitu memberitahunya. Kemudian berbicara dari hati ke hati agar mereka itu tidak bersikap sama seperti sama teman gitu Bu. Iya. Sekarang rencana Pak Dadang bagaimana untuk menuntun mereka secara halus? Ya mungkin nanti saya akan mengumpulkan mereka itu bercerita tentang nilai-nilai kesopanan gitu. Kemudian tentang cara bergaul, bagaimana bergaul dengan teman, bagaimana bergaul dengan guru. Kemudian saya juga akan memberikan mereka pengertian kalau sikap
sikap mereka itu perlu diperbaiki. Oh iya, kira-kira Pak Dadang mau mulai dari mana nih? Ya mungkin saya juga akan mencari video-video pendek yang berisi nilai dan norma tentang kesopanan antara guru dan murid. Oh iya, kira-kira dalam hal ini ketika menegur siswa atau melakukan rencana Pak Dadang ada yang bisa membantu nggak rekan-rekan dari guru? Ada Bu, jadi saya itu mungkin nanti akan mengajak rekan-rekan pelatih juga untuk memberikan motivasi tentang nilai-nilai kesopanan sebelum siswa saya itu nanti berlatih. Oh iya, hebat sekali nih rencana Pak Dadang. Terus kira-kira target Pak Dadang menyelesaikan masalah ini berapa lama? Ya mungkin dalam sekitar 3 hari ke depan rencana ini akan saya laksanakan. Oh iya. 3 hari cukup nggak nih Pak Dadang? Ya insya Allah. Terus supaya saya tahu dalam 3 hari sudah dilaksanakan atau belum, bagaimana kira-kira Pak Dadang? Ya mungkin nanti dalam 3 hari ke depan saya akan mencoba menghubungi Ibu lagi dan akan membicarakan bagaimana progresnya itu. Oh iya baik. Jadi kita bisa ngobrol lagi nih setelah ini ya Pak? Iya Bu, pun kalau Ibu berkenan. Siap Pak, insya Allah siap selama waktunya luang dan senggang ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya jadi merasa lega nih Bu, sekarang bisa ada solusi setelah mengobrol sama Ibu. Iya, terima kasih juga Pak Dadang sudah mempercayakan saya untuk membantu menyelesaikan masalah Pak Dadang nih. Ya baik Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu, saya mau melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Mangga Pak Dadang. Baik, alhamdulillah ya Bu Mel, tadi pelaksanaan coaching dengan coachingnya Pak Dadang sudah berlangsung dengan baik. Saya juga tadi melaksanakan observasi ya selama Bu Mel melakukan kegiatan tersebut. Nah selanjutnya Bu Mel, saya akan melaksanakan tahap yang namanya pasca observasi, yaitu untuk menanyakan beberapa umpan balik terkait pelaksanaan dari proses coaching yang telah Bu Mel laksanakan tadi. Baik Bu Tari, dipersilakan. Oke, jadi yang pertama saya ingin menanyakan Bu Mel, apa saja sih yang Bu Amel dapatkan pada saat tadi Bu Amel melaksanakan coaching? Kemudian apa saja yang sudah Bu Amel lakukan pada saat coaching tadi yang sudah baik dilaksanakan oleh Bu Amel? Baik, terima kasih sebelumnya ya Bu Tari. Untuk tahapan yang sudah saya lakukan antara lain yaitu tadi menstabilkan dan selanjutnya membuat coach merasa nyaman ketika berdialog dengan kita dengan memulai percakapan melalui pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Selain itu saya juga berfokus pada kegiatan coaching ini Bu. Hal ini saya lakukan supaya coach merasa lebih dihargai dan itu yang saya lakukan tadi. Wah, keren sekali Bu Amel yang sudah Bu Amel lakukan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua ya Bu. Setelah tadi Bu Amel melaksanakan percakapan coaching dengan Pak Dadang sebagai coach, bagaimana sih Bu Amel menilai diri sendiri tentang performa Bu Amel saat percakapan tadi? Terutama dalam kompetensi yang tadi ya mendengarkan secara aktif. Tolong dijelaskan ya Bu Mel ya. Ya, baik Bu. Alhamdulillah kali ini saya merasa lebih fokus dalam mendengarkan serta memahami percakapan coach dan terus berusaha memaknai setiap percakapan dengan coach. Untuk performa antara skala 1 sampai 10 saya menilai berada di angka 8. Selebihnya saya mampu memahami apa yang disampaikan coach dari kegiatan coaching itu tadi. Oke, luar biasa sekali Bu Amel. Jadi tadi Bu Amel sudah melihat dan menilai diri Bu Amel itu di angka atau di skala 8 ya. Itu kan penilaian Bu Amel terhadap diri sendiri. Nah, sekarang izinkan saya ya untuk menyampaikan penilaian dan pengamatan saya terhadap proses coaching yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Amel. Baik, Bu Tari, dipersilakan. Nah, setelah saya mengamati tadi Bu Amel melaksanakan percakapan coaching dengan coachingnya yaitu Pak Dadang, alhamdulillah terlihat bahwa Bu Mel itu sudah melaksanakan percakapan coaching dengan alur cerita ya, sudah muncul Bu Amel mulai dari tahap awalnya sampai akhirnya semuanya muncul dalam alur ceritanya. Luar biasa sekali Bu Amel, keren, lanjutkan. Nah,
Kemudian tadi juga Bu Amel sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahannya juga sudah ada, kemudian menanyakan rencana aksinya juga sudah ada, dan yang penting Bu Amel juga sudah menuntun Koci untuk bertanggung jawab atas pilihan yang dia ambil dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, begitu luar biasa sekali Bu Amel. Kemudian kompetensi yang tadi mendengarkan aktif, yang tadi di awal ingin Bu Amel kembangkan, itu juga sudah mulai terlihat. Bu Amel memberikan respon yang baik ketika Koci sedang berbicara, kemudian juga Bu Amel mendengarkan secara fokus, dan juga Bu Amel memberikan respon-respon atau reaksi-reaksi sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Koci. Jadi luar biasa sekali ya Bu Amel. Nah, kemudian saya ingin menanyakan kembali nih ke Bu Amel, kira-kira kompetensi apa sih yang Bu Amel ingin kembangkan lagi di kemudian hari? Kan tadi ingin mengembangkan kehadiran penuh atau mendengarkan secara aktif. Nah, sekarang apa yang kira-kira ingin Bu Amel kembangkan lagi di proses coaching selanjutnya? Baik Bu Tari, jadi dari hasil percakapan tadi memang saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Tentunya saya harus lebih tajam lagi dalam menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Koci agar lebih berbobot dan supaya seorang Koci ini dapat lebih terbuka dalam kegiatan Koci. Oke Bu Mel, jadi kedepannya Bu Mel tuh ingin meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan percakapan observasi seperti ini ya Bu Mel ya, supaya kita tahu lebihnya kita apa dan kurangnya kita juga apa. Baik Bu Tari. Nah Bu Mel, kira-kira sekarang rencananya kapan dan butuh bantuan siapa saja sih Bu Amel dalam meningkatkan kompetensi yang ingin Bu Amel kembangkan ke depannya? Baik Bu, insya Allah nanti untuk meningkatkan kompetensi tersebut yang berkaitan dengan teknik coaching maupun kompetensi-kompetensi apa yang ingin digali, ingin dikembangkan, tentunya saya akan berkoordinasi dengan Bu Tari ya sebagai seorang CGP. Selain itu juga dengan rekan sejawat di sekolah sebagai supervisor dan semua pihak yang dapat membantu saya dalam meningkatkan kompetensi dan performa saya dalam melaksanakan coaching. Wah, luar biasa sekali ya Bu Amel perencanaan dan niat baiknya, mudah-mudahan dilancarkan ya. Baik Bu Amel, apa yang sudah Bu Amel rencanakan semoga dapat terlaksana dengan baik untuk meningkatkan performa pada pelaksanaan coaching selanjutnya. Tadi kehadiran penuhnya sudah oke, mendengarkan dengan aktifnya juga sudah oke. Kemudian tinggal Bu Amel mengembangkan tadi kompetensi yang ingin Bu Amel kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah setelah tadi saya mengamati proses coaching Bu Amel bersama coachingnya Pak Dadang, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Amel dan tolong nanti sampaikan terima kasih saya juga kepada Pak Dadang. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat ya bagi kita, dan saya akhiri kegiatan pasca observasi ini dengan memberikan selamat kepada Bu Mel dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dadang hari ini kabarnya? Waalaikumsalam Bu Amel, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Amel? Alhamdulillah kabar baik juga Pak. Pada kegiatan kali ini kita akan melakukan pra-observasi ya Pak? Iya betul Bu. Oke. Sebelumnya saya ingin menanyakan nih Pak terkait kompetensi inti coaching ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak Dadang nanti akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Lestari, betul? Betul. Oh, iya. Untuk kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak, boleh ya? Boleh Bu, silahkan. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama yaitu dari ketiga kompetensi inti itu, kompetensi inti coaching yang sudah saya sebutkan tadi, Pak Dadang ingin dibantu mengembangkan ke kompetensi yang mana? Baik Bu, saya ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh karena saya merasa terkadang belum bisa fokus gitu ketika melakukan coaching. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini dapat mengimplementasikan kompetensi kehadiran penuhnya, dan saya juga bisa fokus serta hadir sepenuhnya dalam
melakukan kegiatan coaching ini. Oh iya, wah menarik sekali nih Pak Dadang. Saya akan berusaha membantu mengembangkan kompetensi yang dimaksud oleh Pak Dadang. Pak Dadang, sebaiknya bagaimana penilaian Pak Dadang terhadap apa yang akan dikembangkan tentang teknik coaching sekarang? Baik Bu, seperti yang saya ungkapkan tadi, untuk sementara ini saya masih kurang fokus, padahal dalam kegiatan coaching itu kita harus benar-benar hadir secara penuh agar tujuan coaching ini dapat tercapai. Oh iya, baik Pak Dadang. Saya akan membantu mengamati perkembangan kompetensi yang Pak Dadang maksud ya. Lalu apa harapan Pak Dadang setelah melakukan kegiatan observasi ini, Pak? Tentunya saya ingin meningkatkan kompetensi kehadiran penuh Bu saat coaching nanti. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya kegiatan coachingnya Pak Dadang sama coachingnya yaitu Bu Lestari. Dipersilakan ya Pak Dadang. Baik Bu, Bu Amel, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Bu Tari, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, jadi saya ingin berbagi cerita sedikit Pak tentang kegiatan belajar mengajar yang sudah saya lakukan Pak hari ini. Boleh Bu, silakan dengan senang hati. Terima kasih banyak Pak Dadang. Jadi bagaimana Bu kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah saya dalam kondisi baik. Kalau Pak Dadang gimana kabarnya? Ya Alhamdulillah Bu, sepertinya saya melihat Bu Tari ini tampak senang dan bersemangat sekali hari ini. Betul seperti itu Bu? Betul sekali. Ya begitu. Kira-kira Bu Tari, apa yang Ibu Tari harapkan setelah percakapan kita siang hari ini? Jadi saya berharap Pak, kalau saya itu bisa meningkatkan kompetensi mengajar saya untuk kegiatan belajar mengajar berikutnya Pak. Wah luar biasa sekali Bu. Semangat ya Tari. Terima kasih Pak. Jadi apa yang Bu Tari rasakan setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, coba bisa Ibu ceritakan. Jadi saya hari ini sangat senang sekali Pak Dadang, karena saya sudah mulai mencoba menggunakan video pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas saya. Kira-kira suasananya itu bagaimana di kelas tadi? Murid-murid itu semuanya tampak aktif Pak, mereka juga antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan. Apalagi saya menggunakan video pembelajaran Pak, jadi mereka tuh sangat suka gitu. Jadi dari awal sampai akhir mereka mengikuti dengan baik. Wah bagus sekali tuh Bu. Lalu kegiatan seperti apa lagi nih yang akan Ibu lakukan agar suasana kelas itu tetap menyenangkan itu? Sepertinya saya akan mencoba menambahkan kegiatan yang lain ya Pak Dadang ya, seperti mengajak murid mungkin untuk bekerja sama dalam kelompok, atau ya tadi menonton video pembelajaran tetapi dengan menganalisis video tersebut seperti itu Pak. Oke, apakah masih ada kegiatan lain yang bisa Ibu lakukan? Ada Pak, saya juga sepertinya akan mengajak murid saya melakukan ice breaking setelah bekerja dalam kelompok, sehingga mereka juga tidak jenuh dan juga semakin bersemangat dalam belajarnya. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Tari. Baik Bu Tari, hal-hal apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita siang hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Oke Pak Dadang, jadi saya bisa menyimpulkan ya Pak, bahwa murid-murid ternyata akan merasa senang jika saya dapat menerapkan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dan juga minat mereka, seperti tadi menggunakan video yang menarik, kemudian menggunakan media yang menarik, menyelipkan ice breaking juga dalam pembelajaran sehingga mereka juga tidak merasa jenuh dalam pembelajaran. Jadi sebetulnya keterlibatan anak di dalam kelas itu ya tergantung kita sebagai seorang guru inovasinya bagaimana sih dalam kegiatan pembelajaran itu gitu. Itu Pak yang saya dapatkan. Wah luar biasa sekali nih Bu Tari. Jadi kapan kira-kira rencana itu akan Ibu terapkan? Secepatnya saya akan terapkan Pak, rencananya mulai besok juga saya akan mulai menerapkan tadi tambahan-tambahan yang sudah kita diskusikan. Oh iya. Baik Bu Tari, saya ingin sekali mendengar cerita selanjutnya nih nanti setelah Ibu menerapkan apa yang tadi Ibu mau laksanakan di kelas itu. Siap Pak Dadang, makasih banyak ya Pak waktunya Pak Dadang mau mendengarkan tadi cerita-cerita saya. Ya Bu Tari, sama-sama. Saya juga merasa senang Ibu bisa mau bercerita untuk saya. Ya, makasih ya Pak, saya pamit dulu ya Pak. Ya, Siap, Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Pak Dadang, tadi sudah melaksanakan percakapan coaching dengan Bu Lestari dan saya juga sudah melakukan observasi pada kegiatan tersebut. Nah selanjutnya
saya akan melaksanakan tahap pasca observasi nih Pak, yang tentu saja saya akan memberikan umpan balik terhadap Pak Dadang tentang kegiatan coaching tadi. Ya, baik Bu, silakan. Baik, saya ingin menanyakan apa saja yang Pak Dadang dapatkan pada saat tadi Pak Dadang melakukan coaching, dan apa saja yang sudah Pak Dadang lakukan pada saat melakukan coaching tadi Pak. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya untuk tahapan yang saya sudah lakukan tadi diantaranya yaitu menstabilkan, kemudian dengan kesetaraan, dan selanjutnya membuat coach merasa nyaman ketika berdialog dengan kita, dengan memulai percakapan melalui pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, yang kemudian itu dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Selain itu juga terfokus pada kegiatan coaching ini. Hal ini yang saya lakukan agar coach merasa lebih dihargai, itu yang saya lakukan tadi Bu. Oh, wah, keren sekali nih Pak Dadang sudah melakukan beberapa kompetensi yang sesuai. Sekarang yang kedua Pak, setelah tadi Pak Dadang melaksanakan percakapan coaching dengan Bu Lestari, bagaimana Pak Dadang menilai diri sendiri tentang performa dan percakapan coaching tadi, terutama dalam kompetensi kehadiran penuh yang Pak Dadang ingin kembangkan dalam hal ini? Tolong bisa dijelaskan Pak. Ya baik Bu, alhamdulillah Bu, kali ini saya merasa lebih fokus gitu, hadir sepenuhnya, mendengarkan serta memahami percakapan dengan coaching, dan terus berusaha memaknai setiap percakapan dengan coaching. Kalau dari performa antara 1 sampai 10, saya berada di angka 8 kira-kira Bu. Selebihnya saya mampu memahami apa yang disampaikan oleh coach tadi. Luar biasa sekali Pak Dadang. Jadi Pak Dadang sudah mampu menilai diri sendiri ya. Sekarang sudah di posisi angka 8 ya Pak ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kegiatan yang sudah Pak Dadang lakukan bersama Bu Lestari. Ya, siap Bu. Jadi setelah saya mengamati tadi Pak Dadang melakukan percakapan coaching dengan coach Bu Lestari, Pak Dadang sudah melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Luar biasa sekali itu Pak Dadang. Tadi Pak Dadang sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahannya, kemudian Pak Dadang juga sudah menanyakan rencana aksi, dan yang paling penting coach mampu bertanggung jawab dan menceritakan permasalahan yang dihadapinya, serta mampu menemukan sendiri solusi terbaik yang diperlukannya. Begitu kegiatan ini berlangsung, kemudian kompetensi kehadiran penuh yang ingin Pak Dadang tingkatkan menurut saya sudah terlihat. Pak Dadang sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip coaching yang saya amati tadi. Sudah ada prinsip kemitraan, kesetaraan, semuanya sudah ada. Jadi tidak ada yang terlihat lebih tinggi di sini ya Pak, ataupun lebih rendah. Kemudian Pak Dadang juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ke Bu Lestari, dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian saya ingin menanyakan nih kepada Pak Dadang, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Dadang kembangkan nanti berdasarkan hasil dari Pak Dadang melakukan percakapan coaching untuk kedepannya Pak? Mungkin tidak hanya dengan Bu Lestari sekarang, mungkin juga dengan guru-guru yang lain di sekolah seperti itu. Ya, baik Bu, dari hasil percakapan tadi memang yang ingin saya kembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, ya. Tentunya saya harus lebih tajam lagi dalam menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach agar lebih berbobot lagi. Oh iya. Jadi lebih ke kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Dadang ya. Ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan percakapan observasi seperti ini lagi ya Pak ya, untuk melakukan coaching bersama-sama dengan Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Iya Bu. Nah Pak Dadang, kira-kira rencananya kapan nih dan butuh bantuan siapa
Pak Dadang dalam meningkatkan kompetensi yang Pak Dadang inginkan ke depannya? Ya Bu, insya Allah nanti untuk meningkatkan kompetensi tersebut yang berkaitan dengan coaching, tentunya saya akan berkoordinasi dengan Ibu sebagai CGP, selain itu juga dengan rekan sejawat di sekolah sebagai supervisor, dan semua pihak yang dapat membantu saya dalam meningkatkan kompetensi dan performa saya dalam melaksanakan coaching. Mungkin itu Bu. Wah, luar biasa sekali Pak Dadang nih. Baik Pak Dadang, mudah-mudahan apa yang Pak Dadang rencanakan dapat terlaksana dengan baik untuk meningkatkan performa pada pelaksanaan coaching selanjutnya. Kehadiran penuhnya sudah oke. Selanjutnya tinggal kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang ingin Pak Dadang tingkatkan. Alhamdulillah setelah tadi saya mengamati proses coaching, Pak Dadang bersama Koci Bu Lestari, saya ucapkan kepada Pak Dadang dan Bu Lestari, semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Saya akhiri saja ya Pak kegiatan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lestari. Waalaikumsalam Pak Dadang. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Dadang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bu, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul? Betul Pak. Baik, di sini saya akan menjadi observer ya Bu. Jadi saya akan mengamati dan menilai saat Ibu nanti melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti saat Ibu coaching itu sudah sesuai dengan menggunakan alur tirta ataukah belum, dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana juga nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa ya Bu, nanti saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Pak, silakan. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, izin menjawab ya. Jadi dalam proses coaching kali ini ada 3 kompetensi tentunya yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan yang disampaikan oleh coach, begitu Pak. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik? Baik Pak, dari ketiganya tentunya kan tidak mungkin ya jika harus langsung ideal gitu tiga-tiganya. Jadi satu yang saya pilih yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif Pak. Karena biasanya ketika dalam melaksanakan proses coaching saya tuh masih kurang fokus ketika mendengarkan lawan bicara saya. Kemudian masih jarang juga saya itu memberikan respon atau reaksi secara spontan yang baik sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh rekan bicara saya, begitu Pak. Oke. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya? Baik, jadi indikator ketercapaiannya itu saya tuh ingin melihat Pak, apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Kemudian coach juga sudah memiliki rencana aksi ke depannya, apa sih yang harusnya dia lakukan dari permasalahan yang dia hadapi tersebut. Oke. Baik, mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti Ibu bisa melaksanakan coaching selalu mengingat ya Bu dari hal-hal yang tadi saya sampaikan, dan selamat melaksanakan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih ya Pak Dadang dukungan dan motivasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Kari, bisa ngobrol sebentar nggak nih? Waalaikumsalam Bu Mel, alhamdulillah saya sedang luang nih waktunya. Boleh dong, boleh banget Bu Mel, silahkan, ada yang bisa saya bantu.
Ini Bu, sebetulnya saya ingin berbagi cerita aja nih tentang proses mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Berhubung Bu Tari sesama CGP, jadi saya yakin Bu Tari lebih bisa memahami kondisi saya tentang keadaan saya sekarang ini Bu. Wah, boleh banget Bu Mel. Ayo kita sharing aja ya sekarang. Baik, terima kasih Bu Tari. Gimana kabarnya hari ini Bu Mel? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik nih Bu Tari. Cuma lagi rada capek aja nih. Pantesan terlihat nih dari wajahnya hari ini agak kelihatan capek. Pasti lagi banyak yang lagi dipikirin juga ya sama Bu Mel. Saya melihat raut wajahnya Bu Mel juga terlihat. Namun Bu Mel, sebelum kita melanjutkan percakapan kita hari ini, kira-kira harapan Bu Mel dari percakapan kita hari ini itu apa sih? Jadi begini Bu Tari, saya itu ingin berharap dapat meningkatkan kembali motivasi saya yang mulai menurun nih dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Wah, luar biasa sekali ya dengan niat dan harapannya. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Mel bisa terlaksana, bisa terwujud dengan percakapan kita hari ini ya Bu Mel. Ya Bu Tari, amin. Oke, sekarang boleh nggak untuk Bu Mel ceritakan sebetulnya permasalahan apa sih yang sedang Bu Mel hadapi? Atau apa sih yang sekarang sedang mengganggu pikiran Bu Mel? Boleh diceritakan kepada saya. Boleh Bu Tari, jadi gini, setelah kurang lebih 4 bulan nih kita mengikuti program guru penggerak ini, kayaknya saya udah mulai merasa pada titik jenuh saya nih, merasa tidak memiliki motivasi dalam mengerjakan tugas atau menyelesaikan kewajiban-kewajiban saya akhir-akhir ini. Semangat saya di awal sepertinya mulai memudar dan saya takut memiliki keinginan untuk berhenti dari program ini Bu. Oke, jadi masalahnya saat ini tuh Bu Mel tuh mungkin merasa pada titik jenuh ya. Tadi mulai menurunnya motivasi, kemudian semangat Bu Mel juga mulai menurun. Mungkin itu ya Bu Mel ya yang sedang Bu Mel rasakan saat ini. Iya Bu, seperti itu. Oke Bu Mel, selanjutnya kalau boleh saya tanya, kira-kira ada nggak sih trigger atau penyebab yang membuat Bu Mel tuh merasakan hal seperti itu? Apakah ada penyebabnya? Kemudian boleh nggak untuk Bu Mel sharing kepada saya lebih lanjut? Jadi kalau yang saya pikirkan Bu, sepertinya alasan yang membuat saya jenuh adalah karena saya selama ini menutup diri ya dari rekan-rekan sekelompok saya. Saya juga berkomunikasi dengan mereka itu sepertinya aja kayak kurang pendekatan mungkin ya Bu, sehingga saya belum memiliki ikatan yang kuat, ikatan emosional dengan mereka, sehingga ketika mengalami fase seperti ini saya merasa tidak ada yang menguatkan seperti itu Bu, atau memberikan motivasi supaya saya lebih semangat lagi dalam melaksanakan kegiatan ini. Oke, dari statement Bu Mel tadi nih dari awal yang menjelaskan kepada saya. Nah, kira-kira jadi penyebabnya itu apa menurut Bu Mel? Jadi bisa jadi penyebabnya yaitu diri saya sendiri Bu, yang terlalu menutup diri dari rekan-rekan sekelompok, jarang ngobrol mungkin ya, sehingga saya tidak bisa membangun support system yang baik. Wah, keren sekali, ternyata Bu Mel tuh bisa loh menemukan penyebabnya dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Mel itu seperti apa. Nah, selanjutnya menurut Bu Mel, dari tadi sudah kita cari tahu penyebabnya apa. Menurut Bu Mel, apa sih solusi yang bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahan di atas atau permasalahan tersebut? Kayaknya untuk dalam hal ini saya harus lebih memperbaiki hubungan saya, mungkin lebih banyak ngobrol, lebih banyak sharing dengan rekan sekelompok saya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Mantap, rencana yang mantap sekali Bu Mel, keputusan yang sangat baik. Nah, kira-kira rencana yang lebih spesifik, yang lebih detailnya apa yang akan Bu Mel lakukan ke depannya? Mungkin saya akan mulai memperbaiki komunikasi dengan rekan sekelompok yang rada berjarak mungkin ya Bu ya. Saya juga tidak akan selalu menutup diri saya Bu, lebih banyak sharing, lebih banyak ngobrol, lebih banyak saling berbagi lah antara rekan sekelompok nanti. Wah, baik sekali Bu Mel apa yang sudah Bu Mel sampaikan. Kira-kira ada lagi yang bisa Bu Mel lakukan? Mungkin saya juga perlu terlibat aktif ya dalam kegiatan kelompok, sharing mengenai hambatan yang saya alami juga sekarang dengan rekan sekelompok saya supaya bisa saling memberi penguatan Bu. Keren banget Bu Mel. Setelah tadi Bu Mel sudah memaparkan rencana apa yang akan Bu Mel lakukan, kira-kira kapan nih mau mulai dilaksanakan? Sepertinya
harus secepatnya ya, supaya motivasi saya juga lekas membaik, semangat saya juga mulai naik lagi. Mungkin beberapa hari ini Bu. Keren banget Bumel apa yang sudah tadi Bumel sampaikan, kemudian Bumel juga mau melaksanakan itu dengan segera. Hebat, mudah-mudahan lancar ya Bumel ya. Kemudian Bumel, setelah obrolan kita siang hari ini, dari awal Bumel tadi menjelaskan permasalahannya, kita gali juga penyebabnya, lalu kita rumuskan sama-sama apa yang bisa kita lakukan. Kesimpulan apa sih yang bisa Bumel dapatkan dari obrolan kita siang hari ini? Jadi ternyata saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sendiri ya Bu. Saya harus lebih membuka diri dalam menjalin komunikasi yang baik dengan partner saya maupun dengan rekan sekelompok saya, sehingga terbentuk ikatan emosional yang bisa saling menguatkan, saling memberikan motivasi seperti itu. Oke, keren banget Bumel. Makasih banyak ya Bumel. Gimana sekarang perasaannya sudah lebih baik? Alhamdulillah Bu, sudah merasa lebih lega dalam kegiatan sharing kita kali ini Bu. Oke, alhamdulillah kalau Bumel sudah merasa lebih lega. Terima kasih juga sudah mempercayai saya Bumel ya untuk dijadikan tempat ngobrolnya. Terima kasih juga ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya, mendengarkan cerita dan curhatan saya nih. Sama-sama Bumel. Baik Bu Tari, alhamdulillah ya Bu Tari, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu. Dari indikator ketercapaian yang Ibu inginkan, Bu Tari tadi sebelum melakukan coaching apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Tari terkait indikator tersebut? Baik Pak Dadang, terima kasih. Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching ya Pak. Dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta Pak. Kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach ketika menyelesaikan permasalahan tersebut, dan saya juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan tersebut. Seperti itu Pak. Oke, menurut saya tadi sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali Bu, ya sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi Bu Tari ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian juga Bu Tari tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini juga Ibu sudah menerapkan prinsip coaching ya. Selamat ya Bu Tari di sini. Sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan. Baik. Satu lagi nih Bu, yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan gitu? Baik Pak, jadi selain dari tadi ya saya ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif, saya juga ingin mengembangkan kompetensi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, saya itu bisa menggali informasi yang lebih dalam, dan pada akhirnya saya tuh mampu untuk mengarahkan atau mengarahkan coach untuk mengambil solusi yang lebih mendalam lagi juga terkait dengan permasalahan yang dihadapinya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Tari. Jadi tadi padahal Ibu sudah menerapkan alur kita itu udah luar biasa. Di situ juga sudah terlihat sekali bahwa Bu Tari itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tadi saya melihatnya seperti itu. Karena dari tadi responnya itu sudah menyampaikan gitu apa yang diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu Tari, pengen lebih menggali lagi ya, menggali lagi. Semoga nanti next ke depannya Bu Tari bisa lebih baik lagi. Semoga kita nanti bertemu di lain kesempatan ya Bu, dengan berbagai pengalaman lagi yang Bu Tari. Ya saya cukupkan sekian lah untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.